September berlalu, tak kuasa aku menantimu. Memori Imam Jumbo, kok belum sweeping PKI. Dikirain Rizik itu udah sadar, udah insaf, nggak muncul lagi di dunia maya. Malah muncul sama seperti dulu, mulut ember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga sahabat-sahabat WDTV sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Sesuai dengan video cuplikan tadi, di mana Imam Jumbo Parakadun ini betul-betul dirujak habis oleh Nyai Widya dan juga ibu-ibu NKRI atau emak-emak barbar. Nah, terkait dengan Imam Jumbo Parakadun atau yang biasa disebut HRS Rizik Syihab, tentu waktu-waktu sekarang ini adalah waktu kemunculannya dan tentu berkuar-kuar di media. Kita bisa menilai sendiri bahwa kemunculan Imam Jumbo ini dijadikan sebagai pertanda bahwa pemilu sudah dekat. Kali ini kemunculan Imam Jumbo Kadrun tidak dengan membawa isu-isu PKI, karena kita tahu sendiri bahwa saat ini para kadrun, baik itu Imam Jumbonya dan curut-curutnya, lagi berkamuflase menjadi warga NU agar komplotannya ini bisa memenangkan Pilpres ke depannya. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita lihat terlebih dahulu bagaimana Nyai Widya merujak habis Imam Jumbo Kadrun. Langsung saja ke video ini. September berlalu, tak kuasa aku menantimu. Memori Imam Jumbo, kok belum sweeping PKI. Bagaimana? Besok tanggal 30 September, biasanya jelang Pilpres seperti ini, Imam Jumbo mengajak orang-orang tawaf di Monas. Biasanya setiap tahun. Enggak setiap tahun deh. Tahun-tahun yang sudah-sudah, karena dia di penjara, makanya dia hening itu PKI ya. Nah, apakah besok ada sweeping PKI? Kira-kira saya di zaman Bapak SBY sampai sekarang sweeping PKI itu nggak ketemu-temu PKI-nya di mana ya. Nah, coba kita tanyakan sama Kadrun yang komen. Kira-kira Kadrun nangkap PKI udah 20 tahun. Ya, sejak Gerindra ketumnya Gerindra pulang dari Jordan. Itu udah mulai sweeping PKI. Ya kan? Nah, kemudian dulu tim sesnya ada Lanyala Mataliti ya, tim sesnya si Mbah Kakung itu yang masih ambisi mau nyapres. Nah, itu menuliskan bahwa Pak Presiden anak PKI. Nah, ternyata dia di penjara. Kemudian Mbak Kakung itu lepas tangan, ya kan? Akhirnya Lanyala Mataliti akhirnya minta maaf sama Pak Jokowi. Nah, hari ini tanggal 29 September, besok tanggal 30, udah ada rencana belum? Atribut udah disiapkan belum ini Kadrun? Biasanya demo sweeping nangkep PKI nih, ya. Kira-kira markasnya PKI ada di mana ya sekarang ya? Coba dong komen. Saya pengen tahu pendukung PKI-nya yang mana. Pendukung PKI yang mana nih? Besok tanggal 30 September nih, biasanya Kadrun merayakan ulang tahun PKI, nonton film G30 PKI biasanya kan. Nah, kemudian sweeping ya kan. Imam Jumbonya udah sama Anit ya, mantunya itu kan udah bahas masalah Pulau Rempang. Nah, gagal total. Nah, apakah besok atribut udah dipersiapkan belum?
korek ya, udah dipersiapkan benderanya, dipersiapkan atribut-atributnya, topi-topinya. Tapi topi yang waktu merah bintang berapa itu dipakai sama si Gondrong ya, yang Ustadz Bakwan ya. Yang bilang kalau dagunya perempuan panjang ya, kemaluannya dalam. Itu ya, masih ingat. Syuting dong ya, aku pengen tahu selama 20 tahun Kadrun nangkep PKI belum nemu ini PKI-nya ada di mana. Nah, udah siap persiapan Anda malam ini, udah siap belum? Besok 30 September udah nonton belum? Yang nonton kan mereka sendiri yang menyaksikan, yang ribut ganyang mereka sendiri, kemudian atributnya mereka sendiri yang punya, dibakar sendiri, diinjak sendiri, redam sendiri. Selama mereka sweeping dari zaman SBY, dari zamannya Ketum Gerindra datang dari Jordania, ya itu belum nemu PKI ini sampai sekarang, cuman atributnya doang mereka miliki. Didapat dari mana? Kira-kira nyablon di mana ya benderanya? Salam waras dulu. Dikirain Rizik itu udah sadar, udah insaf, nggak muncul lagi di dunia maya. Malah muncul sama seperti dulu, mulut ember. Kalau ceramah nggak ada sopan santunnya, nggak ada etikanya, nggak ada kebaikannya. Selalu mengiringi kebencian. Masa seorang ulama seperti itu? Coba seorang ulama itu memberi contoh buat rakyat yang terbaik, bukannya memberi contoh buat rakyat yang tidak baik. Jangan. Seorang ulama sok agamis harus punya etika dan sopan santun, memberi contoh kalau ceramah. Itu asli orang ulama. Dikirain Rizik itu udah sadar ya, udah sadar, malah sama seperti yang dulu. Emang kalau udah wataknya ya susah juga sih ya. Tapi kan punya etika. Masa punya hati selalu membenci orang, apalagi ahli Islam, ahli surga, anak Nabi cucu, harusnya punya etika, sopan santun, punya adab. Kalau mau jualan obat, jangan di Indonesia, di negara Yaman sana. Ya, Rizik. Ya, di Indonesia tuh jualan obat tuh nggak laku lu tuh. Ya, cepat sadar. Seorang ulama itu memberi contoh yang terbaik buat rakyat. Ceramah yang baik, ceramah yang adem, ceramah yang bagus buat contoh rakyat. Indonesia itu mau damai, bersatu. Nah, itu dia video dari dua Sri Kandi kita, betapa beringasnya dua orang ini menghantam Imam Jumbo para kadrun. Di mana jelasnya Widya tadi mengatakan bahwa para kadrun berusaha menangkap PKI selama 20 tahun tapi tidak ada hasil sama sekali sampai sekarang. Mereka selalu menemukan atribut dari PKI berupa bendera, selalu membakar benderanya, dan pada saat ditanya persoalan markas dan yang disebut sebagai PKI, mereka mingkem dan tidak tahu apa-apa. Lalu ditanya bendera PKI ini didapatkan dari mana kalau bukan dari markas atau orang yang disebut PKI tersebut. Nah, inilah akal-akalan para kadrun, di mana dia memiliki skenario yang bisa terbaca. Dia
mencetak sendiri bendera tersebut dan membakar sendiri dan berteriak sendiri pula. Saya kira pola pikir seperti yang dialami oleh Kadrun ini bisa menghilang dari NKRI ini, biar negara kita bisa maju tanpa ada yang mengacaukan seperti apa yang dilakukan oleh para kadrun-kadrun ini yang selalu meresahkan dan sukanya membuat onar. Buat Nyai Widya dan ibu-ibu yang hebat ini, saya tidak tahu namanya siapa yang satunya, tapi melihat caranya untuk menyampaikan sebuah kebenaran, tentu kita pasti akan selalu mensupport dan kita mendoakan semoga kedua Sri Kandi ini sehat selalu dan selalu menyuarakan kebenaran. Dan saya akhiri dengan ucapan wallahual muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.